Shalom kasih Kristus, salam waktunya mengalami terobosan. Kembali kita menerima anugerah dan kemurahan Tuhan sehingga kita dapat mendengarkan renungan pada hari ini. Doa dan harapan saya, hari ini kita semua dalam keadaan sehat, bahagia dan diberkati Tuhan. Mari tetap melekat dalam Tuhan melalui renungan hari ini, agar kita dapat melakukan firman-Nya melebihi dari apa yang diharapkan. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kesempatan yang indah pada hari ini. Biarlah Roh Kudus berbicara melalui hamba-Mu sehingga kami semua dapat mendengarkan isi hati-Mu melalui firman yang disampaikan, sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa hidup menyukakan Engkau, bahkan melebihi dari apa yang diharapkan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema bertindak di atas rata-rata. Tercatat dalam kitab Matius 5 ayat 48, demikian firman Tuhan. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapa-Mu yang di surga adalah sempurna. Kekasih Kristus, setiap kita yang lahir di muka bumi ini adalah makhluk spesial dengan mempunyai kemampuan dan kelebihan yang berbeda-beda. Namun, tidak dapat dipungkiri ada beberapa orang yang terlahir dengan membawa kecerdasan di atas rata-rata, sehingga masuk dalam kategori jenius. Bila kita mengamati keadaan manusia, pada dasarnya orang terbagi menjadi 3 kelompok. Kelompok rata-rata, di atas rata-rata, dan di bawah rata-rata. Tetapi Tuhan menghendaki agar kita mencapai tingkat hidup di atas rata-rata sebagaimana yang dikatakan Yesus dalam Matius 5 ayat 48. Hidup di atas rata-rata bukan berarti kita harus selalu hidup untuk menyenangkan orang lain atau hidup menonjol untuk mendapatkan pengakuan. Tetapi kita harus hidup berdasarkan standar Alkitabiah. Orang-orang yang hidupnya di atas rata-rata memiliki rumus, yaitu tekanan dikali impian, dikali percaya, dikali konsisten. Alkitab banyak mencatat orang yang memiliki kehidupan di atas rata-rata dari orang sekitarnya. Saya ambil contoh Yabes. Kekasih Kristus, bila kita berbicara Yabes, adalah nama yang diberikan oleh ibunya. Yabes artinya dilahirkan dengan kesakitan. Yabes menyebabkan ibunya begitu sedih saat melahirkan. Seiring dengan arti namanya, Yabes dalam hidupnya mengalami tekanan demi tekanan, tetapi Yabes memiliki hidup di atas rata-rata karena Yabes memiliki lompatan impian, memiliki iman yang bertumbuh. Bukan hanya memiliki ambisi besar, tetapi Yabes juga memiliki iman yang bertumbuh. Dia memiliki kepercayaan dan keyakinan yang mendalam kepada Tuhan. Dia memiliki iman yang cukup untuk berdoa dan mengharapkan jawaban. Yabes memang hanyalah orang biasa, tetapi memiliki impian dan iman yang tidak biasa. Jangan khawatir tentang apa yang tidak kita miliki, tetapi memiliki keyakinan bahwa Tuhan akan memberikan apa yang kita perlukan. Tuhan suka menggunakan orang-orang biasa yang percaya padanya dan mau mempercayainya. Sikap seperti ini ada pada diri Yabes. Dia hanyalah orang biasa dengan iman yang luar biasa. Jadi bila melihat kehidupan Yabes yang banyak mengalami tekanan dalam menjalani kehidupan, tetapi tidak menghalanginya untuk mencapai hidup di atas rata-rata, karena Yabes memiliki impian dan iman dalam Tuhan yang bertumbuh dan konsisten. Demikian juga Yesus sendiri berkata bahwa sasaran yang Bapa Surgawi tetapkan untuk dicapai oleh kita bukanlah nilai tengah atau rata-rata, melainkan nilai sempurna. Sekarang saya mau bertanya, apa yang menjadi penghalang untuk hidup di atas rata-rata? Tuhan Yesus menekankan dan mengajarkan umat-Nya untuk memiliki kehidupan di atas rata-rata dengan yang lainnya. Tercatat dalam Matius 5 ayat 17 sampai dengan 18. Kekasih Kristus, bila kita mau mengiring Tuhan dan melakukan apa yang menjadi standarnya, pasti Tuhan akan menyertai dan menolongnya. Hal ini telah dilakukan Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, dibawa dari Yehuda ke Babel oleh Raja Nebukadnezar sebagai tawanan. Mereka adalah para anak muda pilihan yang kuat, sehat,
dan rupawan. Mereka juga dinilai cerdas, berbudi, serta memiliki kepribadian yang pantas untuk tinggal di istana raja. Meskipun berada di tengah bangsa Babel yang memuja dewa-dewa, mereka berani mengambil sikap untuk tetap menyembah Tuhan sekalipun nyawa mereka beberapa kali harus dipertaruhkan. Bahkan ketika Sadrak, Mesak, dan Abednego selamat dari dapur api dan Daniel selamat dari gua singa, ketaatan mereka itu justru menjadi satu kesaksian bagi orang Babel, di mana Tuhan yang mereka sembah itu maha kuasa melebihi para dewa sembahan mereka. Hidup di tengah lingkungan masyarakat yang katanya sudah semakin rusak ini memang tidak mudah. Apalagi bila berani mengambil sikap yang berbeda dari apa yang sudah biasa dilakukan kebanyakan orang. Hidup di atas rata-rata dapat dikategorikan berani untuk melakukan sesuatu yang berbeda yang tidak melanggar norma atau etika yang pada umumnya. Mari, apabila Tuhan menuntut hidup kita untuk sempurna, berarti kita dituntut untuk bertindak di atas rata-rata dari orang lain, yaitu melakukan standar hidup lebih tinggi. Kekasih Kristus, mari kita alami terobosan hidup. Untuk mengalaminya, mulailah dengan mengenal prinsip-prinsip kerajaan Allah serta menjadi warga kerajaan. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau firman-Mu mengajarkan kepada kami untuk kami memiliki hidup di atas rata-rata dari orang lain. Ini yang kami rindukan Tuhan, agar kami dapat membawa dan mencerminkan Engkau dalam seluruh kehidupan kami dan keluarga kami. Tuhan, kami rindu, biarlah kami tetap kuat di dalam Engkau, dalam menghadapi apapun tantangan rintangan, agar kebenaran firman-Mu semakin kuat, semakin kokoh. Karena inilah yang Tuhan rindukan untuk kami kerjakan dan lakukan. Terima kasih Tuhan buat peringatan melalui firman Tuhan, untuk kami tetap memegang kebenaran firman-Mu menjadi dasar utama, membawa hidup kami semakin kokoh dan kuat di dalam Engkau Tuhan. Ini doa kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan kami Yesus, kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengendahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kekasih Kristus, saya ucapkan terima kasih untuk kesetiaan saudara dalam mendengarkan renungan ini dan membagikannya. Kiranya Tuhan memberkati saudara dan keluarga. Sampai jumpa di renungan berikutnya.